Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channelku. Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Di video kali ini aku pengen ngasih tahu ke kalian kalau aku buka prediksi peluang SNBP tahun 2023. Karena banyak banget dari teman-teman yang nanya di kolom komentar, Kak, kira-kira prediksi atau peluang untuk lolos di pilihan ini di PTN ini tuh kayak gimana? Prediksinya gimana sih Kak kalau semisal aku daftar di sini, di prodi ini, di prodi itu dan seterusnya. Nah, itu banyak banget yang masuk. Nah, jadi di sini aku buat prediksinya buat jawab pertanyaan teman-teman yang sekiranya kemarin belum sempat aku jawab ya. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Nah, stop, jangan di-skip dulu. Teman-teman harus perhatiin sampai akhir karena di sini aku bakal jelasin sistem yang aku gunain untuk penilaian ini sumbernya dari mana aja, terus sistem ataupun pembobotan penilaiannya itu kayak gimana aja. Dan juga yang tak kalah pentingnya adalah gimana sih cara ikut prediksi peluang lolos SNBP ini, mulai dari ngisi formulirnya, terus kapan untuk tanggal pengumumannya. So, langsung saja di sini aku kasih tahu gimana caranya. Nah, oke teman-teman, di sini aku bakal langsung ngasih tahu tentang sistem penilaian prediksi peluang lolos SNBP tahun 2023 yang aku buat sekarang ini. Nah, terus yang pertama mengenai sumbernya, di sini aku secara garis besarnya pakai 3 macam sumber. Yaitu yang pertama dari Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022, yang kedua penilaian SNMPTN tahun 2022, dan aku ngelihat penilaian SNMPTN itu aku cocokkan kembali di konferensi pers SNPNB tahun 2022 yang teman-teman bisa cek juga di YouTube. Nah, di situ udah ada penjelasannya. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu dari artikel dan konten lainnya. Contohnya dari artikelnya Zenius, Ruang Guru, dan beberapa konten-konten lainnya. Terus yang perlu diperhatikan di sini adalah yang pertama, perlu diperhatikan bahwa nilai yang dihasilkan ini hanya digunakan untuk memberi gambaran peluang lolos dengan sistem penilaian yang mungkin berbeda dengan PTN yang dituju. Yang kedua, hasil penilaian ini dapat dijadikan alternatif referensi, namun bukan untuk dijadikan acuan utama dalam menentukan program studi dan PTN. Yang ketiga, hasil penilaian ini bukan berbentuk peluang atau probabilitas, namun kategori perkiraan peluang lolos. Hanya melihat urutan prioritas yang digunakan, apakah sudah sesuai atau belum dengan melihat nilai yang dihasilkan dan perkiraan kategori peluang lolos. Nah, jadi nanti akan ada kategori peluang lolosnya ya. Jadi teman-teman kategorinya termasuk peluang lolos besar, sedang, atau kecil kayak gitu. Nah, terus selanjutnya untuk software pengolahan data tentunya akan digunakan software ya, karena nggak mungkin untuk ngitung manual. Nah, jadi di sini ada 2 macam software yaitu Excel sama R Programming untuk mengolah data yang teman-teman input nanti. Nah, terus kemudian mengenai sistem penilaian aku akan jelasin lewat file Excel saja. Nah, di sini aku udah buat sistem penilaiannya. Nah, untuk sistem penilaiannya seperti ini ya. Jadi nanti secara garis besar ada 3 macam komponen yang digunakan yaitu KU1. Di sini maksudnya komponen utama yang pertama. Terus KU2 komponen utama yang kedua dan ada komponen tambahan yang aku tambahi sendiri. Nah, untuk komponen utama yang pertama, di sini aku menggunakan bobot 50% yaitu diambil dari rata-rata keseluruhan rapor. Terus komponen utama kedua, di sini aku menggunakan mapel pendukung dan sertifikat. Seperti yang ada di peraturan terbaru ya, dengan bobotnya 45% ya, yaitu 35% untuk mapel pendukung dan 10% untuk sertifikat. Kemudian yang terakhir komponen tambahan yaitu aspek wilayah, yaitu aku beri bobot 5%. Nah, terus kemudian segala sesuatu yang menyangkut dengan nilai rapor itu nanti akan didasarkan atas subpembobot ini, di mana subpembobot ini merupakan indeks sekolah ya, yang terdiri dari jumlah alumni sebanyak 70%, peringkat UTBK 20%, akreditasi sekolah 10%. Nah, untuk mapel pendukung nanti juga akan dikalikan dengan indeks sekolahnya. Oke. Nah, jadi kalau di total untuk bobotnya ini 100% ya. Terus kemudian ada ketentuan pengurangan. Nah, di sini ada pengurangan untuk yang linjur yaitu sebesar min 5 atau minus 5 poin.
Nah, untuk yang tidak linjur tidak dikenakan minus. Terus selanjutnya perhitungan. Nah, nanti akan dihasilkan nilai maksimal 100 ya. Terus kemudian dari nilai tersebut, dari nilai yang dihasilkan nanti akan dikategorikan. Nah, kalian itu masuk ke peluang yang lolosnya besar atau sedang atau kecil kayak gitu. Terus kemudian untuk cara perhitungannya adalah kayak gini. Jadi total sub pembobot yaitu ini nanti dikalikan dengan dalam kurung ya, dalam kurung sampai sini dikalikan dengan bobot yang dikali dengan rata-rata rapor, terus ditambah dengan bobot yang dikalikan dengan mapel pendukung karena sama-sama dikali sub pembobot. Terus kemudian baru ditambah dengan sertifikat, lalu baru ditambah dengan wilayah, dan yang terakhir ditambah dengan pengurangan. Nah, jika tidak linjur maka tidak dikurangi ya. Terus kemudian yang terakhir, hasil akhir akan dikalikan dengan selisih keketatan dua pilihan prodi untuk melihat apakah urutan prodi yang digunakan ini udah sesuai atau terbalik. Nah, terus kemudian untuk pembobotnya, tadi kan di sini ada sub pembobot ya. Ada sub pembobot ini akan lebih dijelaskan lagi di bagian bobot, di bagian sheet yang bobot. Terus kemudian untuk masing-masing komponen, contohnya kayak sertifikat, wilayah, kayak gitu ya, itu akan dijelaskan juga di bagian yang bobot sini. Nah, oke. Yang pertama yaitu komponen indeks sekolah atau sub pembobot untuk rata-rata rapor ya, baik itu mapel pendukung maupun rata-rata rapor keseluruhan. Nah, atau yang disebut sebagai indeks sekolah gitu ya. Nah, di sini itu aku pakai jumlah alumni tadi totalnya 70%. Nah, terus peringkat top 1000 sekolah ya, peringkat top 1000 sekolah dari sekolah yang daftar, apakah dia masuk top 1000 ataukah enggak dari rata-rata UTBK-nya. Terus kemudian ada akreditasi. Nah, akreditasi ini juga maksimalnya 10%. Tadi kalau peringkat itu 20% kayak gitu ya. Untuk lebih jelasnya pembobotannya seperti ini. Dan untuk jumlah alumni nanti yang diambil hanya jumlah alumni dari SNMPTN, SBMPTN, UM pada tahun lalu, yaitu tahun 2022. Nah, terus kemudian untuk sertifikatnya di sini ada beberapa pembagian macam sertifikat ya. Nah, di sini ada yang tidak ada sertifikat, maka jumlah maksimalnya 0. Terus kemudian kabupaten atau kota jumlah maksimal 3, provinsi nasional sama internasional maksimal juga 3. Nah, dengan pembobot yang seperti ini dan nilainya akan seperti ini ya, dari tiap sertif gitu ya, tiap per satu sertif dari tiap tingkat gitu ya. Jadi di tingkat kabupaten nanti satu sertif berbobot 0,83, provinsi 1,67 dan seterusnya. Nah, semakin tinggi tingkat sertifikatnya, maka akan semakin tinggi juga nilai bobotnya atau nilai poinnya. Terus semakin banyak sertifikatnya juga akan semakin besar juga nilainya, kayak gitu ya. Nah, terus selanjutnya yang terakhir yaitu komponen wilayah. Nah, komponen wilayah ini hanya menyumbang 5%, jadi untuk nilainya 5, dan untuk yang di luar wilayah 0. Nah, untuk yang di dalam berarti 5 ya, terus yang di luar berarti 0. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya nanti akan aku jelasin ya untuk sistem perhitungannya di pengumuman prediksi peluang SNBP nanti ya. Nah, jadi ini kita close dulu. Langsung kita lanjut ke cara pengisian formulirnya. Nah, untuk formulirnya nanti aku taruh ya di description untuk linknya. Jadi teman-teman bisa langsung ngisi lewat sana. Nah, untuk formulirnya nanti tampilannya sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa macam keterangan yang seperti aku jelasin tadi. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan seterusnya. Dan di sini aku kasih tahu contoh untuk mengisi. Yang pertama, di halaman pertama teman-teman isi dulu namanya. Di sini misal Ali Mahmudan gitu ya. Nah, terus sekolahnya misal aku dari SMAN 01 Semarang. Nah, ini semisal saja ya. Terus kita klik berikutnya. Nah, di bagian berikutnya ini ada upload bukti subscribe. Nah, kenapa teman-teman harus subscribe? Karena nanti pengumumannya itu akan aku taruh di channel YouTube aku. Yang aku sendiri nggak tahu nanti akan aku umumin pada tanggal berapa. Jadi, alangkah lebih baiknya teman-teman subscribe dan bunyi notifikasinya, biar teman-teman tahu aku itu akan upload tentang prediksi ini kapan gitu ya.
Nah, terus kemudian kenapa teman-teman harus subscribe juga? Karena di channel aku ini bakal share banyak banget loh informasi mengenai jalur masuk PTN, info perkuliahan, tips dan trik, serta masih banyak hal-hal bermanfaat lainnya. Jadi nggak ada ruginya ya buat subscribe channel YouTube aku. So, subscribe sekarang ya. Nah, terus teman-teman bisa tinggal klik ini aja kalau misal belum subscribe ya. Terus nanti tinggal di subscribe, di screenshot, lalu masukin buktinya di sini. Nah, kita coba upload buktinya. Di sini. Nah, di sini aku ada contoh ya, contoh untuk ngelampirin aja. Nanti teman-teman upload screenshotnya, buktinya. Terus kemudian kita klik berikutnya. Nah, lalu kemudian di sini akan disajikan untuk halaman di pilihan pertama. Nah, jadi teman-teman ini nanti akan ngisi untuk pilihan pertama dan pilihan kedua. Itu ya. Nah, pilihan pertama ini teman-teman ngisi PTN yang mana terserah. Misal nih UGM gitu ya. Terus prodinya statistika. Untuk ngisinya boleh disingkat, boleh nama panjang, boleh ya. Universitas Gadjah Mada boleh gitu ya. Terserah teman-teman. Terus kita klik berikutnya. Nah, terus lanjut di sini kita ngisi indeks sekolah. Nah, di sini kita ngisi dulu untuk jumlah alumni yang diterima pada jalur SNMPTN, SBM sama UM di PTN yang dipilih pada tahun lalu. Nah, misal nih di aku SMAN 1 Semarang misal ya, itu alumniku cuma 5-20 gitu ya. Jadi aku klik yang ini. Nah, terus kemudian di sini peringkat sekolah berdasarkan UTBK. Apakah masuk top 1000 atau enggak gitu ya. Nah, bisa dicek di sini. Nah, ini aku udah buka nih ya. Nanti tampilannya bakal kayak gini. Nah, terus cara untuk ngecek ya, teman-teman bisa tulisin NPSN di sini, atau teman-teman tulis sekolahnya di sini, atau yang paling gampang teman-teman tulis kabupatennya aja. Nah, di sini misal Semarang. Nah, aku klik, nanti bakal muncul yang Semarang aja, kota Semarang atau kabupaten Semarang. Nah, gini ya. Jadi nanti akan muncul. Nah, tinggal cari SMA teman-teman, apakah ada atau enggak gitu ya. Nah, di sini misal aku tadi SMA N01. Nah, di sini udah ada ya. Dia itu peringkat 306. Nah, berarti dia masuk ke top 1000 sekolah untuk skor UTBK. Nah, jadi dia ini masuk ya. Jadi kita klik iya. Terus akreditasi sekolahnya A. Nah, terus kita lanjut untuk berikutnya. Nah, berikutnya nih rata-rata seluruh mapel. Nah, di sini perlu diperhatikan ya, untuk rata-rata seluruh mapel itu ketika teman-teman menuliskan dengan tanda desimal, maka harus ditulis dengan tanda titik gitu ya. Contohnya di sini misal rata-rataku 90,87. Nah, nanti tulisnya kayak gini, 90,87. Nah, terus rata-rata mapel pendukung. Nah, mapel pendukungnya bisa dicek di sini atau di zebra cross. Nah, untuk yang di file ini, teman-teman gunain untuk ngecek mapel pendukung jika untuk prodi teman-teman itu udah disebutin di dalam situ. Kalau semisal prodi teman belum disebutin, teman-teman bisa ngeceknya pakai yang zebra cross. Gini ya, kita cek ya yang zebra cross. Nah, nanti tampilan zebra cross kayak gini. Nah, untuk cara ngecek mapel pendukungnya, aku udah pernah bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa cek di atas itu ya. Di pojok kanan atas itu aku udah sertain linknya. Nah, nanti teman-teman cek di situ cara ngeceknya kayak gimana. Nah, karena di sini itu rata-rata mapel pendukung, jadi semisal nih untuk mapel pendukung kan maksimal 2 ya teman-teman. Bisa jadi 1, bisa jadi 2. Nah, ini semisal kasusnya nih, kasusnya misal teman-teman desain ya. Ya, teman-teman pengen milih jurusan desain gitu ya. Nah, terus di sini itu disebutin seni budaya dan atau matematika. Nah, jadi nanti teman-teman buat rata-rata untuk kedua-duanya ya. Jadi seni budaya ditambah dengan matematika baru dirata-ratakan. Nah, kalau teman-teman bingung cara ngitung rata-ratanya, nanti dihitung pakai Excel aja, tinggal pakai rumus average. Kayak gitu ya. Udah paham ya berarti ya? Terus kita lanjut. Kita coba isi di sini rata-rata aku misal nih 93 gitu ya. 93,45. Nah, untuk desimalnya tetap agak titik ya. Nah, misalnya tinggi banget misal ya. Terus sertifikat tingkat kabupaten misal aku punya 2. Terus untuk sertifikat tingkat provinsi aku punya 1. Nah, otomatis kan udah mentok ya, 3 ya. Terus jadi sertifikat tingkat nasional ini 0, sertifikat internasional juga 0. Terus
lanjut ya, mendaftar di dalam wilayah. Nah, mendaftar di dalam wilayah atau enggak. Nah, karena aku di Semarang, Jawa Tengah, jadi berbeda wilayah ya. Untuk dengan UGM tadi ya, karena UGM itu di DIY dan Semarang itu di Jawa Tengah. Jadi tidak dalam wilayah. Terus lintas jurusan atau tidak? Tidak. Terus kita lanjut untuk keketatan SNMPTN 2022 prodi yang kamu pilih. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Kayak gini ya. Nanti tampilannya bakal seperti ini. Dan untuk cara ngecek keketatannya aku udah kasih tahu di video aku yang sebelumnya. Teman-teman bisa cek di atas juga ya linknya ya, aku udah sertain. Nanti setelah itu teman-teman baru balik ke video ini. Oke. Nah, terus setelah itu kalau misal udah ketemu keketatannya berapa, nanti teman-teman tulis nih sesuai dengan note yang ada di sini, yaitu tanda desimal menggunakan titik dan tidak diakhiri dengan tanda persen. Contoh 4,20 mengartikan keketatannya sebesar 4,20% atau 4,20%. Nah, jadi misal nih keketatannya itu di sini 5,11% gini ya. Jadi aku nulisnya cuma 5,11 aja. Nah, terus next ya di sini ya. Berikutnya. Nah, berikutnya ini masuk ke pilihan kedua. Nah, untuk masuk ke pilihan kedua ini nanti teman-teman masukin lagi ya untuk PTN-nya di mana, prodinya di mana gitu ya. Misal ini aku masukin sembarang aja. Kayak gini. Kita berikutnya aja. Ini langkah-langkahnya sama kayak yang tadi. Gini ya. Nah, jadi kalau misal teman-teman udah hafal nih, bakal gampang banget buat ngisi ini ya. Kayak gini, terus kemudian sertifikatnya tadi 2, terus ini 1. Nah, terus maksimal sertifikat yang dilampirin itu cuma 3 ya, 3 yang terbaik. Jadi teman-teman nanti ngisinya kalau udah 3, ya udah mentok 3 ini aja gitu ya, jangan diisi semua gitu ya. Untuk ketentuan sertifikat aku udah buat di video sebelumnya. Teman-teman bisa cek juga di atas ya, ketentuan sertifikat itu kayak gimana yang bisa digunakan di SNBP. Kayak gitu ya. Nah, terus kemudian mendaftar di dalam wilayah. Berarti ini iya misal ya, terus lintas jurusan tidak. Keketatannya di sini aku buat mungkin lebih longgar ya, 10% gitu ya. Terus berikutnya, nah setelah itu di sini ada untuk komitmen ya. Di sini teman-teman bisa baca ya, komitmen ini hanya digunakan untuk melihat kebersediaan teman-teman untuk turut membantu mengembangkan keakuratan hasil prediksi SNBP yang akan aku buat di tahun berikutnya. Dengan harapan akan terbentuk sistem penilaian prediksi hasil SNBP yang lebih akurat sehingga lebih banyak para pendaftar SNBP di tahun depan yang terbantu untuk menentukan strategi kelolosan mereka di SNBP. Nah, jadi ini intinya seperti itu. Nanti teman-teman baca ulang sendiri. Nah, di sini itu teman-teman disediakan pertanyaan ya. Teman-teman bersedia nggak untuk mengabari hasil pengumuman SNBP yang lolos atau tidaknya melalui DM Instagram dengan format seperti ini. Dan contohnya kayak gini, misal lolos berarti nama Ali Mahmudan lolos pilihan 1 statistika Undip. Kalau lolos pilihan 2 berarti nanti ditulis lolos pilihan 2 statistika Undip. Terus untuk yang tidak lolos, Ali Mahmudan tidak lolos SNBP, kayak gitu ya. Dan di sini aku klik ya. Nah, terus berikutnya, udah selesai teman-teman. Jadi nanti tinggal klik kirim. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekian video kali ini, kurang lebih mohon maaf. Dan sekali lagi aku pengen nekenin ya, kalau ini tuh sifatnya prediksi. Nah, terus buat teman-teman yang pengen ikutan, jangan lupa buat segera daftar, karena ini kuotanya terbatas. Nanti kalau semisal aku rasa udah mencukupi, aku bakal tutup untuk formulir pendaftarannya. So, buat teman-teman jangan lupa buat daftar sekarang ya. Nah, terus untuk pengumumannya aku bakal umumin lewat YouTube channel aku. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman tahu informasi tentang lanjutan dari prediksi peluang lolos SNBP. Oke, sekian, see you next video dan bye-bye.